Salat duha merupakan salah satu salat sunnah yang ada dalam agama Islam. Sebagaimana salat sunnah, pelaksanaan salat duha dapat dilakukan dan juga tidak dilakukan. Jika dilakukan, maka Anda akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dilakukan, tidak akan mendapat dosa. Dalam pelaksanaannya, sholat duha memiliki tata cara yang hampir sama dengan jenis sholat sunnah lainnya. Namun, sholat duha memiliki banyak keutamaan, membuatnya menjadi sholat sunnah yang paling dianjurkan untuk dikerjakan. Terdapat banyak sekali dalil dalam hadis yang menunjukkan keutamaan dari sholat duha. Salah satunya, sholat duha merupakan sarana untuk memohon ampunan dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Sahabatku, sholat duha juga termasuk bagian dari sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Sahabatku semuanya, setelah mengetahui pentingnya pendirikan sholat duha, maka perlu diketahui bahwa jumlah rakaat sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha yaitu sama seperti kita melakukan sholat sunnah lainnya, yaitu sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Bedanya apa sholat duha? Bedanya adalah sholat duha dilakukan 2 rakaat 1 salam, setiap 2 rakaat 1 salam, dan waktunya di pagi hari. Namun banyak ulama tidak membatasi jumlah rakaatnya. Ada yang mengatakan boleh hingga 12 rakaat. Ada yang mengatakan bisa lebih banyak lagi hingga waktu duha usai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kadang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, tetapi beliau pernah melaksanakan sholat duha hingga 8 rakaat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabatku, dimanapun berada saat ini, niat dan tata cara sholat duha seperti kita melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Hanya saja ketika kita berniat, maka sengajakan diri kita dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram, niat dalam hati untuk mengerjakan sholat sunnah duha. Kalau kita mau sholat tahajud, maka kita katakan dalam hati kita niat sholat sunnah tahajud.
disebutkan nama sholat sunnahnya, sholat apa. Kemudian dalam sholat sunnah ini terdapat bacaan sholat duha yang bisa dilafazkan. Meskipun sebenarnya tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan sholat duha. Kemudian doa sholat duha yang sering kita dengar, bahkan yang sering kita pakai, seperti apa? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wal bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma anta ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya doa sholat duha, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, dan kekuatanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sahabatku, dimanapun Anda berada saat ini, doa ini dicantumkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarah Al-Minhaj dan disebutkan pula oleh Ad-Dimyati dalam I'natut Talibin. Meski bukan berasal dari Rasulullah, akan tetapi kita boleh membaca doa ini ketika kita selesai melaksanakan sholat duha dengan ditambah doa-doa yang lain. Kemudian agar kita lebih semangat mendengar kata-kata fadilah sholat duha, agar kita lebih semangat merasakan apa yang telah sudah dirasakan oleh orang-orang yang sudah mendawamkan sholat duha. Dan tentu ketika kita mendengar testimoni orang-orang yang sudah melaksanakan sholat duha ini, maka jadikan ini adalah sebuah semangat tersendiri bagi kita, supaya kita bisa menjadikan sholat duha menjadi bagian keistiqomahan kita di pagi hari. Apa saja keutamaan sholat duha? Seperti yang telah disebutkan, yang telah didengarkan
oleh kita sebelumnya. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Hal ini karena sholat duha memiliki keutamaan-keutamaan yang sebagian besar tak dimiliki oleh jenis sholat yang lainnya. Kemudian, apa saja keutamaannya? Yang pertama, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha adalah wasiat khusus dari Nabi kepada Abu Hurairah dan kepada seluruh umat beliau secara umum. Imam Tabrani diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan atau wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan atau yaumul bid, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir. Sahabatku, inilah wasiat Rasulullah. 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama, melaksanakan sholat duha, melaksanakan puasa yaumul bid, dan yang ketiga, melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kemudian, keutamaan atau fadilah mengerjakan sholat duha yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Hal ini sesuai dengan isi hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami nomor 634. Kemudian keutamaan yang ketiga, pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan ini, keutamaan sholat duha yang lainnya adalah mendapat pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu ia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. At-Tirmidzi nomor 586. Kemudian kedudukan sholat duha termasuk dalam sholat awwabin, yaitu sholatnya orang-orang yang taat. Dengan kita rutin mengerjakan sholat duha, maka kita akan menjadi seperti orang-orang yang taat, sebagai orang-orang yang taat. Sahabatku, poin kelima, keutamaan melaksanakan sholat duha adalah Allah akan mencukupkan rizki hamba-hambanya yang mengerjakan sholat duha secara rutin, seperti yang tercantum dalam hadis qudsi Allah. Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semuanya mulai hari ini dan seterusnya semakin dimudahkan dan semakin beristiqamah untuk melaksanakan duha. Sekian, semoga bermanfaat.